Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama kita berikan apresiasi penghargaan untuk Ananda Amin Al-Ghazwai ya, yang telah menyampaikan kultum kuliah 7 menit kali 5. Semangat ya, semangat. Gak apa-apa. Tapi nanti untuk selanjutnya diusahakan betul-betul kultum kuliah 7 menit atau maksimal 10 menit untuk latihan. Karena nanti antum mengisi di masjid, sholat, biasanya dikasih waktu singkat. Khutbah itu juga, kalau bisa 10 menit selesai, 15 menit dengan khutbah kedua. Ini tradisi yang bagus, kebiasaan yang bagus. Mudah-mudahan bisa diteruskan, diistiqomahkan, dilazimkan. Mudah-mudahan guru-guru yang mendampingi diberikan kesehatan, istiqomah, kemudian mendapatkan pahala jariah karena bersabar mendampingi pian, mendampingi antum semua. Prinsipnya di MDM ini mudah-mudahan semua bisa berkembang. Ya. Yang jangan ada pembulian, jangan ada pengucilan. Siapapun diberi kesempatan untuk berkembang. Makanya MDM ini mungkin nggak pengen kita santrinya banyak-banyak, 300 sudah maksimal, nggak usah 1000, 2000, nanti kengalihan. Nanti ada yang nggak sempat jadi imam, nggak sempat mimpin zikir, nggak sempat muhadarah dan seterusnya. 300 cukup. Nah, kemudian mengomentari isi tausiah. Ini buku berjudul Khutbah Jumat Pilihan Setahun yang dikarang oleh Ustadz Dr. Andes Hartono Ahmad Jaiz, kemudian Ustadz Agus Hasan Basori, Ustadz Abu Bakar Muhammad Atwai, kemudian Ustadz Abu Qatadah, Ustadz Ainul Haris, dan lain-lain. Ustadz punya sejumlah buku karangan Dr. Andes Hartono Ahmad Jaiz. Ya, di antaranya ada buku judulnya Ada Pemurtadan di IAIN. Dulu IAIN, sekarang UIN. IAIN itu Institut Agama Islam Negeri, sekarang menjadi Universitas Islam Negeri. Kalau di sini Antasari. Yang di buku beliau itu diplesetkan menjadi ingkar Allah, ingkar Nabi. Penerbitnya Darul Haq. Jadi begini anak-anak sekalian, dalam khasanah kitab, ya, buku, kemudian khasanah pemikiran yang berkembang di benua kita ini, ada banyak macam-macam pemikiran. Nah, gak apa-apa, ini masih awal, tapi makanya Ustaz perlu untuk mengomentari. Mudah-mudahan untuk selanjutnya juga dikomentari Ustaz Bahrain. Jadi kita dalam beragama ini mesti punya manhaj tertentu yang kita pegang. Ada manhaj tertentu yang kita pedomani. Baik itu manhaj di bidang akidah maupun manhaj di bidang fikih. Ya. Yang dengan begitu kita punya pegangan. Jangan sampai tidak punya manhaj, tidak punya mazhab. Akhirnya kita campur-campur dalam beragama. Mazhab itu apa? Mazhab itu tempat jalan. Zahaba yadhabu. Jadi tempat jalan. Dalam beragama ini kita ada suluk, ada jalan yang kita tempuh. Dalam berakidah kita ada manhaj, ya, metode yang kita tempuh supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti antum ke sini juga ada jalan kan? Dari rumah ke sini ada jalan. Maka beragama itu juga ada jalan. Yang muaranya itu adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah kepada Allah. Nah, dan di luar sana itu ada banyak macam-macam pemikiran, ada macam-macam manhaj, ada macam-macam madhab. Kita perlu pelajari, kita perlu kaji, kita perlu pilah dan pilih.
Ya, kita perlu pilah dan pilih. Kata kuncinya tadi apa? Pilah dan pilih. Sekali lagi apa tadi? Pilah dan pilih. Jangan sampai sembarang ambil. Akhirnya kita salah jalan. Akhirnya kita salah jalan. Dalam hal tawasul, tadi dibahas tentang tawasul. Bahasan tentang tawasul ini bahasan yang sudah lama, sudah dibahas oleh para ulama. Kemudian ada beragam pendapat, ada beragam pendapat mengenai hal itu. Tentang tawasul kepada Rasul, lebih khusus tawasul kepada Rasul. Tentang tawasul kepada Rasul ketika Rasul masih hidup, itu sepakat para ulama hukumnya boleh. Tawasul itu apa sih artinya? Minta tolong, minta Nabi sebagai perantara agar maksud kita, maqasid kita, hawaij kita itu dikabulkan oleh Allah. Ketika Nabi masih hidup itu masyru', tidak ada ikhtilaf. Yakni para sahabat datang ke Rasul, ya Rasulullah doakan saya. Ya Rasulullah doakan saya. Ada Anas bin Malik didoakan oleh Rasul, Allahumma barik fi, mudah-mudahan Allah berkahi dia. Allahumma barik fi amwalih, berkahi hartanya, makanya Anas bin Malik itu sugih. Kemudian Allahumma barik fi auladih, perbanyak dia dengan keturunan. Nah, Anas bin Malik itu punya anak banyak, 100-an lebih. Karena doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang kada pendapatan, kada hafal, sulit menghafal, berdoa, minta didoakan Nabi, kabul. Nah, termasuk ada dulu sahabat Nabi namanya Utsman bin Hunayf, datang ke Nabi dalam keadaan buta kadang melihat, minta didoakan Nabi. Beliau lalu bersolawat, bertawasul atas nama Nabi, biidznillah sembuh. Nama sahabatnya siapa tadi? Utsman bin Hunayf. Dan hadis ini dinyatakan hasan nanti oleh para ulama. Nah, tentang tawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat, itu terjadi ikhtilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Sebahagian kawan-kawan kita ya sebut seperti Salafi, nah termasuk pengarang kitab ini, mengatakan tawasul dengan Nabi ketika Nabi telah wafat itu bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-ngada perkara baru di dalam agama. Di antara dalil mereka adalah dulu waktu Nabi masih hidup, Nabi yang minta hujan langsung pada Allah, hujan turun. Allahumma ghisna, ya Allah turunkan hujan. Kalau doa meminta hujan, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi kalau misalkan antum berhajat supaya hujan itu dipindah, berdoa dengan doa Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah jangan turunkan hujan di atas kami, alihkan hujan di sekeliling kami. Nah, tapi di zaman Nabi, ketika Nabi telah wafat, ternyata para sahabat itu bertawasul dengan paman Nabi. Paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Kata pihak yang pertama ini, yang berpendapat bertawasul dengan Nabi setelah Nabi wafat itu bid'ah, itu buktinya sahabat tidak bertawasul kepada Nabi karena Nabi telah wafat. Justru mereka bertawasul kepada paman Nabi, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa bertawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat itu diperbolehkan, disyariatkan. Apa dalilnya? Dalil Utsman bin Hunayf tadi. Nanti datang orang di zamannya Utsman bin Affan, Utsman bin Hunayf masih hidup, datang untuk dikabulkan hajatnya. Lalu kata Utsman bin Hunayf, ini baca sholawat tawasul kepada Nabi yang dulu aku bertawasul kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Nah, ternyata dia bertawasul dengan atas Nabi, Nabi sudah wafat nih, kabul hajatnya. Itu satu hal. Yang kedua, sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Hunayf ternyata menganjurkan bertawasul kepada Nabi ketika Nabi sudah wafat. Berarti apa? Para sahabat memahami tawasul kepada Nabi ketika Nabi sudah wafat itu hukumnya boleh. Bahkan
Menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antusohah, pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Para sahabat itu ada yang bertawasul dengan anggota tubuh Nabi. Nabi sudah wafat. Ada yang bertawasul dengan anggota tubuh Nabi. Dalam satu perangan, panglima perang kaum muslimin yang tidak pernah kalah. Tahu siapa namanya? Khalid ibnu Walid. Satu ketika kehilangan topi besinya. Lalu sebelum perang, beliau cari-cari tuh topi besi, nggak ketemu. Beliau minta pasukannya mencari, nggak ketemu juga. Lalu kata pasukannya, kenapa wahai Amirul Jihad, kenapa wahai Khalid bin Walid, engkau begitu semangat mencari topi itu? Padahal masih banyak topi-topi yang lain. Dia mengatakan di dalam topi itu ada selembar rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin dengan keberkahan Nabi, keberkahan rambut Nabi, Allah akan berikan pertolongan. Yang berikan pertolongan adalah Allah, memberikan pertolongan dalam peperangan-peperangan yang akan terjadi. Artinya apa? Khalid bin Walid saya itu bertawasul dengan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah bahkan tawasul kepada Nabi ini sebelum Nabi wujud ke dunia pun para ulama ada yang membolehkan. Apa tadi? Sebelum Nabi lahir ke dunia, sebelum Nabi wujud ke dunia pun ada yang membolehkan. Bukankah Nabi Adam alaihissalam bertawasul kepada nama Nabi kita ketika beliau bersalah memakan buah khuldi, lalu bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad? Di pilar surga. Nabi sudah lahir belum? Belum. Tapi nama Nabi sudah disebut, ditulis di samping asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika Nabi Adam bertawasul, Allah bertanya, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama kekasihku? Tadi hadisnya dikutip, jika dzukir itu dzukir tamai. Jika namaku disebut, disebut juga nama. Kata Nabi Adam, itu saya lihat di pilar surga. Jadi nama Nabi kita itu sudah ditulis berdampingan dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah ikhtilaf di antara para ulama. Nah, di antara dua ikhtilaf itu, Ustadz ya selaku pimpinan MDM itu condong kepada pendapat yang kedua. Artinya boleh kita bertawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Nah, kemudian masuk ke sholawat yang disebutkan di sini. Ya. Pertama tadi sholawat nariyah disebut. Kadang dipelesetkan ini sholawat neraka. Ada yang memelesetkan itu dengan sholawat neraka. Kenapa? Nar itu api, neraka itu nar. Nah, jadi sampai segitunya disebut sebagai sholawat api, sholawat neraka. Jadi salawatnya Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu dan seterusnya. Tadi sudah diterjemah. Tapi coba kita lihat kalimatnya. Allahumma salli, ya Allah bersolawatlah. Jadi kita meminta kepada Allah, Allah bersolawat kepada Nabi kita. Sama kan dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sama, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Artinya kita meminta, kita berdoa kepada Allah, Allah bersolawat atas Nabi kita. Meskipun tidak diminta pun Allah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan Allah yang duluan mencontohkan. Ini satu-satunya amal yang Allah dan para malaikat mencontohkan. Kata Allah, aqimus shalah. Adakah Allah salat? Ada kabar. Apa lagi? Kutiba alaikumus shiyam. Adakah Allah puasa? Tidak. Tapi salawat Allah contohkan innallaha wa malaikatahu baru sallu alaihi wasallam taslima. Nah coba lihat, ini ya Allah curahkanlah salawat dengan salatan kamilatan, dengan salawat yang sempurna, makanya disebut salawat kamilah. Wasallim dan sampaikan salam salaman taman,
dengan salam yang tam sempurna ala sayyidina Muhammadin, kepada pemimpin kami Nabi Muhammad alladzi, perhatikan kalimatnya yang belajar nahwu, alladzi yang tanhallu bihil uqadu. Lihat kalimatnya tanhallu. Tanhallu ini fi'il apa namanya? Mudhari. Ustaz tanya, fi'il mudhari itu ya, ini depan ada huruf mudharaahnya. Huruf mudharaah itu kan 4. Ya, nun, ta, hamzah. Nah, ini huruf mudhari'nya apa? Ta. Ta ini untuk dhamir apa? Bisa anta. Bisa juga anti bisa, terus hiya. Nah, kalau anta mungkin nggak di sini? Artinya Allah yang melepas. Mungkin nggak? Nah, anti dulu lah. Anti mungkin nggak? Tanhalu di sini dhamirnya adalah anti. Nggak mungkin kan? Nah, anti nggak mungkin. Terus apa lagi? Iya kan nggak mungkin. Iya mungkin nggak? Nggak mungkin. Terus apa lagi? Apa lagi? Iya nggak mungkin. Apa lagi? Nah, di sini domirnya adalah hiya. Hiya. Nah, hiya di sini kemana fa'ilnya? Fa'ilnya al-uqadu alladzi tanhallu bihil uqadu. Uqad itu artinya apa sih? Uqad itu jamaknya dari ikatan. Ya, buhul. Yang terlepas, tanhallu bihi. Nah, bihinya di sini mungkin yang dipahami oleh teman-teman itu dengan bihinya itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanhalu uqad itu lepas, tanhalu ya, tanhalu itu artinya lepas, al uqad itu lepas bihi. Artinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanfariju bihil qurab. Tanfarij, farij itu artinya gembira. Ya, ada wa idza apa doanya itu? Kalau sedih maka farajtah. Ya, farajtah. Apa gini? Wa idza, ingat doanya. Yang Ustaz baca biasanya. Ya qadil hajat ikti hajatina. Terus apa lanjutannya? Yang wa idza dainan. Wa idza dainan apa? Jadi lupa. Ya. Jadi tanfariju intinya gembira, ya, senang, bihi dengannya. Nah, hinya itu karena tapi dengan Nabi Muhammad al-qurab. Qurab tadi itu qurab itu kesedihan, kesulitan. Wa tuqda bihil hawaij. Dan hawaij itu jamaknya hajah. Hajah itu tertunaikan dengannya. Dengan Rasulullah SAW, wa tunalu bihir ragaib, dan terpenuhi keinginan-keinginan. Nah, memang di sini ada bihi. Bihinya ini kemana? Hinya itu kemana? Ya, kemungkinan besar memang kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kenapa kalau tadi disebut ini bid'ah? Ya, karena dianggap bertawasul kepada Nabi setelah Nabi sudah wafat. Tapi sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, ada ikhtilaf tentang hal ini. Baik, itu satu. Kemudian salawat burdah yang dikarang oleh Imam Al-Bushiri. Coba lihat kalimatnya, ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhanku bil Mustafa. Dengan Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi Muhammad. Orang Mustafa itu dia kata istafa yas apa? Istafa yas tifa. Ikut wazan apa? Ikut wazan if'ala, betul? Istafa. Bukan. Istafa itu ikut wazan istaf'ala ilu, berarti yas. Nanti dilihat yang sakitnya ya, ilah. Mustafa intinya adalah orang pilihan. Dengan orang pilihan, yakni Nabi Muhammad, baligh maqasidana. Sampaikanlah maqasidana. Maksud kami, harapan kami, tujuan kami. Waghfir lana, dan ampunilah
kami mamadha, atas apa yang telah lalu kami telah lakukan. Ya wasi'al karami, wahai zat yang luas kebaikannya. Jadi kalau kita lihat salawat ini satu, mintanya kepada siapa? Mintanya kepada siapa? Yang disuruh siapa? Allah atau Nabi Muhammad? Allah. Jadi mintanya tetap kepada Allah. Ya Rabbi, kan yang disuruh ya Rabbi. Lalu ya wasi'al karami, wahai yang luas kebaikannya. Jadi yang dituju tetap Allah, tapi dengan perantaraan bil mustafa. Nah inilah yang disebut dengan tawas. Yang sekali lagi ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan tawasul setelah Nabi wafat itu bid'ah seperti di buku ini. Ada yang berpendapat itu diperbolehkan. Nah, kira-kira itu mungkin yang perlu Ustadz sampaikan. Artinya kita posisinya ini adalah satu, terhadap ikhtilaf itu kita wajib untuk berbeda pendapat. Terhadap ikhtilaf itu wajib kita untuk saling menghormati. Itu prinsipnya satu. Tasamuh fil ikhtilaf. Nah, seorang dai, seorang ustadz nanti kalau ceramah usahakan ikhtilaf itu disampaikan ya, supaya umat paham. Jangan sampai ketika khutbah ceramah itu hanya satu sisi yang disampaikan. Nanti umat lebih-lebih yang kurang paham ya, yang awam itu mengira cuman itu pendapat yang benar dan selain itu salah. Paham ya? Jadi usahakan. Jadi manhaj kita ini adalah tasamuh fil ikhtilaf. Jadi MDM ini tasamuh fil ikhtilaf, toleran terhadap perbedaan. Jadi makanya saya jelaskan ini duduk persoalannya, ini pendapat-pendapat seputar ini. Nah, baru yang kedua, setelah antum jelaskan perbedaan pendapat itu, kalau antum punya kemampuan untuk mentarjih, ya, kemampuan untuk memilih mana pendapat yang terkuat, antum pilih satu yang terkuat menurut yang antum pilih. Jadi gitu ya, ini bukan untuk menyalahkan Ustadz Amin Al-Ghazwani, bukan ya. Kan beliau kan membaca buku ini, beliau sekedar membaca, tapi Ustadz memberi komentar atas buku ini. Jadi bukan ke beliau cuma membaca, ya, Ustadz mengomentari isi buku ini. Jelas ini ya? Nah baik, mungkin itu yang perlu Ustadz komentari. Lebih panjang dari Ustadz Al-Ghazwani. Jadi 2 kali kultum, 2 kali 7 kali 5 ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi supaya ini berimbang ya, supaya berimbang informasinya. Karena kalau mau sekedar membaca apa yang ada di buku ini, seolah-olah salawat nariyah itu salah, seolah-olah salawat burdah yang disusun oleh Imam Al-Bushiri itu salah. Ini wilayah yang sifatnya khilafiyah. Nah, manhaj MDM itu adalah tadi tasamuh terhadap khilafiyah. Nah, jadi kayak sholat subuh kunut tadi Ustadz Labib kunut. Ya. Itu khilafiyah juga. Itu khilafiyah. Di sana ada yang bid'ahkan kunut subuh. Ada juga yang mensunnahkan bid'ah subuh. Nah, tapi penting Ustaz sampaikan, ketika ada ikhtilaf itu tidak hanya kita menjelaskan ikhtilaf, tapi usahakan kita mentarjih dan memilih dari 2 pendapat itu mana yang kita pilih. Karena satu hal yang penting, kita tidak mungkin beramal dengan amal yang berlainan pada satu amal di saat yang bersamaan. Paham ini? Belum? Paham nggak? Satu lagi sekali lagi ya. Kita tidak mungkin beramal dengan amal yang bertentangan secara bersamaan di waktu yang sama. Paham? Belum? Kalau belum paham bilang aja. Paham belum? Paham toh? Belum? Alamah. Subuh tadi. Ya, itu satu amal. Di waktu satu waktu. Ustaz Labib tadi imam. Subuh ada 2 amalan, ada yang membid'ahkan kunut, ada yang mensunnahkan kunut. Dan letaknya kunut itu di rakaat kedua setelah rukuk. Ya, ini ketika i'tidal. Cuman di sini tempat-tempat. Pertanyaan Ustaz, mungkinkah antum di satu subuh yang sama berkunut sekaligus tidak berkunut? Mungkin tidak? Di satu subuh yang sama antum berkunut sekaligus tidak berkunut. Ada yang jawab?
Bisa Ustaz tidak berkunut di rakaat pertama, berkunut di rakaat kedua. Itu namanya berkunut. Jawab yang jelas. Mungkin tidak di satu subuh antum berkunut sekaligus tidak berkunut. Tidak mungkin. Ketika satu amal di waktu yang sama, lalu ada amal yang bertentangan dan kita tidak mungkin mengamalkan kedua-duanya pada saat bersamaan, berarti pilihan kita adalah harus memilih satu pendapat dari dua pendapat yang berbeda itu. Ya tidak? Antara memilih berkunut atau tidak berkunut. Nah, disitulah pentingnya tarjih. Disitulah pentingnya antum belajar bahasa Arab, pentingnya antum belajar usul fiqh, pentingnya antum belajar mustalah hadis sehingga tahu ini hadis sahih kah, hasan kah, dhaif. Karena nanti akan ada ikhtilaf tentang status hadis dari antara para ulama. Ada yang mengatakan ini dhaif, yang lain mengatakan hasan. Ada yang mengatakan ini hasan, yang lain mengatakan sahih. Ada yang mengatakan sahih, yang lain mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan ini hasan, yang lain mengatakan maudhu. Nah, disitulah antum perlu dasar ilmunya. Dan dasar ilmunya adalah mustalah hadis. Maka pesan dan mustalah hadis nanti di MDM diajarkan, tapi kitabnya bahasa Arab lagi. Disitulah lagi pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi tetap terus semangat, istiqomah, ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan belajar. Prinsip dan moto kita adalah apa? Ilmu, amal, dakwah. Ilmu, amal, dakwah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Sebelum assalamualaikum, sarapan gotong royong. Ya, nanti Ustaz arahkan di lapangan apa yang harus kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.